Pelayan publik sudah lompatannya sudah luar biasa. Bojonegoro Tuban sudah sekarang ada pelayan publik, mall pelayan publik satu atap, sudah luar biasa. Namun ini juga tetap kita tidak puas, harus kita dorong bagaimana benar-benar pelayanan publik ini menjadi tren masyarakat untuk merasa bahwa pelayanan publik walaupun satu atap bukan hanya gedungnya saja, minimal masyarakat merasakan, oh betul pelayanan publik ini sekarang sudah tingkat yang luar biasa. Kadang-kadang yang dari desa ini tidak paham, Mbak. Itu dia Nggak yang paham, saya tanyakan. ada aplikasi, Pak kok saya daftar dipersulit, ternyata memang saya cek itu memang aplikasinya dia tidak paham. Ya. Ini yang menjadi tantangan kami, bagaimana di mal-mal pelayanan kesehatan terutama kami akan menyediakan tenaga yang memang untuk membantu saudara-saudara kita yang dari desa yang mungkin belum paham dalam penggunaan inovasi ini ya Pak inovasi ini. Pokoknya yang ada daerah blank spot, desa manapun, dukuh manapun, di kampung manapun, ini juga harus bisa menikmati jaringan-jaringan yang kami siapkan. Jadi kami sering memanggil di Dinas Infocom, sudah saya tidak mau tahu, yang penting daerah itu harus bisa menikmati sinyal tadi, yang putus nyambung tadi. Kami sekarang ini sudah mengoptimalkan Dinas Kesehatan untuk para penyedia MBG ini kita undang dan kita buat konsep yang sama, satu tujuan bahwa yang melakukan mungkin di dapur, masak, macam-macam penyediaan ini mulai kami adakan peningkatan SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jatim. Berjumpa kembali dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Luar biasa, hari ini istimewa seperti biasanya karena kita akan membahas sesuatu yang masih menjadi isu yang sangat hangat dan juga sering menjadi keluhan, yaitu pelayanan publik. Ada yang mengeluh KTP tak kunjung jadi, jaringan aplikasi yang putus nyambung, dan banyak sekali layanan administratif yang kadang masih terasa sangat birokratis. Padahal sebenarnya pelayanan publik adalah wajah negara yang pertama kali dilihat. Dan hari ini hadir sosok yang istimewa dan juga spesial menurut saya. Beliau adalah sosok yang mengawal urusan pemerintahan dan juga pelayanan publik di provinsi ini, yaitu Provinsi Jawa Timur, wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 12 Bojonegoro Tuban yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Budiono SOS MAP. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam Mbak Putri. Sekarang yang tanya saya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekali-kali saya yang ditanya ya Pak. Iya, sekali-kali. Jangan tanya saya terus iya, ya. Iya, gantian ya Pak ya. Gantian, Oke, iya. baik. Tapi kali ini tugas saya untuk bertanya nih Pak. Oke, iya. Beri kesempatan saya untuk bertanya ya Pak ya. Iya. Pak Budiono ini luar biasa kesibukannya, kalau kita lihat banyak bertemu warga dari pelosok-pelosok, kemudian bagaimana menyerap aspirasinya dari desa, pelosok hingga juga ke kota, bagaimana juga turun langsung ke titik-titik lapangan gitu. Bapak kalau boleh tahu nih rasanya hari ini menyapa rakyat. Hari ini banget nih Pak, hari ini sudah menyapa rakyat belum Pak? Hari ini pagi sudah menyapa rakyat. Oke. Nah, setiap pagi saya harus jalan-jalan dulu sebelum aktivitas, ya lari-lari kecil, supaya masyarakat juga menanti kalau pagi mesti saya di lingkungan jalan-jalan sambil mendengarkan dan menyapa rakyat. Oke, jadi bukan hanya menyehatkan badan, tetapi juga sekaligus menunaikan tugas untuk bertemu dan menyapa langsung dengan masyarakat. Apakah semangat dan juga energinya masih sama Bapak ketika pertama kali menjabat? Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi karena semakin paham ya Pak Semakin ya? paham. Semakin paham kebutuhan rakyat. Wah, luar biasa sekali Bapak. Pelayanan publik yang ideal, ini ibarat kalau kita berkata ini jantungnya. Jantungnya kalau dalam sebuah tubuh ini adalah jantungnya pemerintahan. Jika jantung ini berdetak semakin kencang,
bahwa itu artinya kepercayaan publik juga semakin baik dan juga semakin kencang gitu. Dan kita melihat Bapak dengan kondisi pelayanan publik di Jawa Timur, khususnya mungkin Bapak bisa melihat di dapil Bapak di Tuban dan juga Bojonegoro. Bapak melihatnya seperti apa secara general pelayanan publik saat ini? Pelayan publik sudah lompatannya sudah luar biasa. Bojonegoro Tuban sudah sekarang ada pelayan publik, mall pelayan publik satu atap. Sudah luar biasa. Namun ini juga tetap kita boleh tidak puas. Harus kita dorong bagaimana benar-benar pelayanan publik ini menjadi tren masyarakat untuk merasa bahwa pelayanan publik walaupun satu atap bukan hanya gedungnya saja, minimal masyarakat merasakan, oh betul pelayanan publik ini sekarang sudah tingkat yang luar biasa. Namun kita tidak boleh berbesar hati, tetap harus kita evaluasi karena masyarakat jangan sampai, karena ya apalagi menyangkut pedesaan, jangan sampai ini hanya kurang satu, ibaratnya kurang koma saja, dia harus kembali lagi. Harus mempengaruhi. Harus mempengaruhi, ternyata besok kembali lagi, harus mengeluarkan ongkos lagi. Saya tidak mau itu. Saya pengennya ketika masyarakat datang semuanya terlayani dengan baik. Terlayani dengan baik, mudah tadi aksesnya dan juga cepat. Cepat, efisien, semuanya dalam satu genggaman. Nanti tidak boleh bolak-balik masyarakat. Begini aja kurang KTP aja, tidak boleh itu. Saya pengennya satu atap ya benar-benar satu atap selesai dalam hari itu juga. Saya suka sekali apa yang disampaikan Bapak bahwa pelayanan publik ini harusnya menjadi tren. Karena tidak boleh cepat puas ya Pak ya. Iya. Tidak boleh cepat puas. Tadi Bapak menyampaikan dengan banyaknya kelebihan-kelebihan bagaimana layanan yang sudah diberikan diusahakan semaksimal mungkin, tidak menyulitkan tetapi memudahkan dan semua dalam satu genggaman. Tentu kita juga di balik upaya dan kerja keras itu tentu ada tantangan atau hambatan yang harus diurai. Ketika sudah lompatannya di Jawa Timur, terutama mall pelayan satu atap, ini sudah luar biasa. Namun kita juga masih evaluasi. Ternyata tantangannya itu masih ada. Ternyata SDM ini juga harus kami evaluasi, kami benahi terus. Yang kedua tentunya jaringan. Jangan sampai jaringan-jaringan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mungkin lemot juga sama saja. Wah ternyata saya juga masih menunggu karena mungkin jaringannya lemot. Ya, server inilah juga harus kami benahi. Pokoknya sekecil apapun masyarakat harus bagaimana pelayanan ini benar-benar memang pelayanan yang jitu, yang memang mempermudah, mempercepat sehingga dia puas. Ini tantangan kami. Betul, tantangan yang ketiga. Tadi tantangannya adalah SDM, tantangan yang kedua adalah networking, jaringan. Yang ketiga ada koordinasi OPD. Ini juga kadang-kadang menghambat bagaimana pelayanan itu. Mungkin OPD ini belum sinkron antara satu dengan yang lain. Kalau si OPD A mengatakan aturannya demikian, B mungkin lain. Nah ini kadang-kadang Komisi A juga harus turun. Bagaimana ini kemarin laporan demikian? Ternyata harus OPD kita panggil supaya sinkronisasi untuk kesejahteraan pelayanan efisien masyarakat khususnya di Jawa Timur. Betul. Di balik upaya dan juga kerja keras tersebut hambatan yang memang harus juga ada. Diurai tadi ya Pak ya. Harus kita urai. Bagaimana memaksimalkan potensi SDM tadi, kemudian masalah-masalah di jaringan dan juga tadi yang menarik adalah koordinasi atau yang ada ya OPD. Nah ini terkait jaringan atau digitalisasi. Tadi kan pengennya menjadi salah satu landmark ya. Jadi salah satu poin penting dari Pak Budiono adalah memaksimalkan potensi digitalisasi dengan hanya satu genggaman. Jadi semua serba satset gitu ya Pak ya. Satset. Iya. Ini bahasa keren ini. Satset. Ini bahasa keren itu. Bahasa keren dan juga membuat kita termotivasi untuk gerak cepat dan jadi kalau saya cerdas juga ya Pak ya. Menambah bahasa, saya harus sering ketemu dengan JTV ini karena bahasanya kan pasti punya bahasa yang keren. Satset. Baik, satset. Digitalisasi seperti tadi yang sering kami
jawab ataupun disampaikan oleh Pak Budiono bahwa ini adalah ibarat obat yang sangat mujarab. Di mana ini menjawab bukan hanya transparansi, tetapi juga aksesibilitas, kemudahan, dan juga semua layanan serba ada dalam satu pintu. Tapi tentu menurut Bapak, apakah layanan digital saat ini yang sudah sedemikian sehingga serupa diupayakan, itu apakah benar-benar sudah cukup menjawab pertanyaan dan juga kegelisahan masyarakat, Pak? Apakah ini sudah tepat? Sudah tepat. Tapi untuk menjawab secara keseluruhan, ini tentunya juga harus kami masih melakukan pembenahan. Jadi tidak mungkin harus sudah 100%. Ini terus kami upayakan yang terbaik, apalagi ini kemajuan zaman. Ya toh, dengan era yang serba cepat ini, kami juga harus menyesuaikan. Tidak boleh kami harus mungkin sudah menyiapkan gedungnya bagus-bagus, sudah kami menyiapkan servernya, mungkin karena perkembangan zaman, kami harus mengikuti itu. Tidak boleh mungkin hanya mungkin karena mungkin lemot tadi yang disampaikan, ternyata mungkin ini mempengaruhi pelayanan kami untuk masyarakat. Jadi apapun tetap harus kita evaluasi, terutama kepada daerah-daerah terpencil di Bojonegoro, Tuban ini kan masih banyak pegunungan-pegunungan. Ini kan juga harus kita layani semuanya. Nah ini juga harus kami dengar. Kalau di perkotaan tidak ada masalah, ya, tapi di daerah-daerah terpencil ini juga perlu kami dengarkan. Di kota mungkin walaupun dekat itu ya, mungkin pelayanan mungkin sudah tidak mengalami jaringan juga semakin kuat. Kalau mungkin di daerah ini mungkin sinyalnya muncul cuma tinggal satu setengah, kadang hilang kan gitu. Kadang putus ya tadi istilahnya. Baik, Bapak kalau berbicara bagaimana putus nyambung aplikasi atau akses jaringan tadi di desa, tentu kita perlu paham dan juga tahu betul nih Pak, apalagi dinamika di Dapil 12 di Kabupaten Bojonegoro dan juga Kabupaten Tuban, banyak sekali juga daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang memang akses untuk digitalisasi atau jaringan itu benar-benar harus dimaksimalkan, gitu Pak. Jadi lewat Dinas Infokom di Jawa Timur ini selalu kami mesti rapat kerja. Tidak hanya sering-sering kami harus undang. Kalau ada masukan, saya tidak mau, khususnya di Jawa Timur, apalagi di Dapil Bojonegoro Tuban. Istilah sekarang ini blank spot. Ya, blank spot. Ya. Saya tidak mau ada jaringan itu. Kemarin tahun kemarin 2024 mungkin Bojonegoro masih ada, Mbak. Ada beberapa titik. Tapi yang salah, alhamdulillah di 2025 sudah kami benahi dengan Infocom. Jadi jangan sampai lagi kami mendengar masih ada istilah blind spot di daerah-daerah terpencil atau di daerah pegunungan. Masih ada sekarang Pak? Sekarang blind sudah spot ada. Oke. Berarti ini salah satu upaya untuk percepatan dan juga peningkatan infrastruktur yang memang sudah dijalankan. Sudah kami jalankan. Oke. Bisa diceritakan Bapak bagaimana prosesnya? Tentu itu tidak mudah. Tidak mudah, Mbak. Di mana banyak sekali blind spot tadi yang sudah Bapak jadi kadang-kadang sampaikan. Di teman-teman untuk mitra internet kami ini kadang-kadang kan hanya mementingkan jumlah penduduk, Pak, karena jumlah penduduknya kecil. Saya tidak mau itu, ya. Jangan hanya bisnisnya aja yang Pak, penduduknya terlalu kecil, Pak, ini tidak mau. Pokoknya yang ada daerah blank spot, desa manapun, dukuh manapun, di kampung manapun, ini juga harus bisa menikmati jaringan-jaringan yang kami siapkan. Jadi kami sering memanggil di Dinas Infocom, sudah, saya tidak mau tahu, yang penting daerah itu harus bisa menikmati sinyal tadi, yang putus nyambung tadi. Tapi itu masih dikategorikan blind spot atau sejatinya itu sudah kalau tahun kemarin blank spot tidak ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Oh, sekarang sudah tidak ada. Bagaimana proses itu Bapak? Kemarin masih ada. Apakah ini memang percepatan dan juga infrastruktur yang dilakukan? Percepatan. Kita tahu ya Pak, kabupaten terkaya. Percepatan. Luar biasa Jadi sekali. bagaimana ketika koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi sama-sama yang penting masyarakat dilayani. Memang prosesnya tidak semudah itu, Mbak Tri. Jadi apapun termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah ini sangat kita butuhkan. Jadi jangan sampai hanya provinsi aja yang punya kepentingan, kabupaten juga harus kita ajak omong, sehingga sama-sama mana yang bisa duluan dikerjakan, mana yang tidak.
mana yang bisa kami kerjakan, mana yang kabupaten. Ini harus kami pilih-pilih sehingga sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Luar biasa. Ya. Bapak tadi sempat disebutkan ada daerah yang suka putus nyambung nih jaringannya. Bisa diceritakan Pak mungkin bagaimana sih keluhan masyarakat di sana atau mungkin daerah mana Pak kalau boleh disebutkan juga. Waktu itu bagaimana proses itu berdialog dengan warga atau masyarakat di sana. Jadi ada daerah kami ini di Kecamatan Sekar, Kecamatan Tambarjo, ada kecamatan yang memang daerah-daerah pegunungan. Ketika dia mencari sinyal, dia harus lari dulu, Pak. Mencari dulu. Umpama di sini tidak ada, harus mungkin sampai 5 kilo. Walaupun itu masih satu daerah, satu desa. Ini antara satu desa kan masih ada yang ternyata masih ada yang sampai 5 kilo itu loh. Dia harus ke sana dulu. Ini kan kasihan. Kadang-kadang masih teriak, pemerintah dengar enggak no ini? Saya mau cari sinyal aja harus ke balai desa. Kan begitu. Ada yang jauh, Pak. Balai desanya dengan perkampungan. Nah, sekarang ini sudah kami pelan-pelan komunikasi dengan kabupaten sehingga sama-sama jalan. Oke, jadi kolaborasi. Kolaborasi tadilah yang memang harus wajib tentunya untuk menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat tidak bisa harus ditangani oleh Provinsi Jawa Timur. Ya, salah satu yang dilakukan dalam mengoptimalisasi pelayanan publik tadi disebutkan Bapak adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat ya Pak ya, seperti di daerah Tambarjo tadi. Kemudian ada beberapa daerah lainnya yang sekarang sudah proses mulai perbaikan. Sudah perbaikan jaringannya. Program apa yang waktu itu dilakukan atau secara real nyata apa yang tindakan yang dilakukan oleh Pak Budiono waktu itu? Waktu itu langsung kami panggil Dinas Infokom. Saya minta coba Bu Kadis mana daerah-daerah yang masih blank spot, terutama dapil saya. Coba waktu itu langsung dipaparkan dulu. Terus langkah sampean apa untuk supaya ini cepat melakukan pelayanan ini? Ternyata dia sudah punya langkah-langkah itu, termasuk salah satunya kita libatkan Bakorwil, kita libatkan pemerintah daerah. Jadi 3 rangkaian ini Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro, Bakorwil, dan kemudian dari kami DPR. Ini ketemu di Bakorwil. Nah, ini menyelesaikan. Jadi kalau kami di daerah khususnya Bojonegoro Tuban, saya selalu melibatkan Bakorwil. Ini ujung tombak kami ketika kami harus berkomunikasi dengan dinas kabupaten. Kami kadang-kadang tidak langsung, tapi dengan Bakorwil. Coba hari ini saya undangkan dinas ini sama dinas ini di kabupaten, cukup di Bakorwil. Saya tidak usah ke Tuban. Tuban yang kita undang di Bakorwil. Kita ada tempat untuk rapat sinergi. Proses itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana kolaborasi saling mendukung, meskipun dengan perspektif yang berbeda. Infokom, Bakorwil, DPRD, ya kan Pak? Semua punya peran masing-masing, memiliki perspektif masing-masing, tetapi di mana ini saling mendukung dan juga menguatkan. Berapa lama Pak proses itu sehingga bisa terwujud daerah-daerah yang awalnya blind spot menjadi daerah yang lebih maju lagi dalam jaringannya? Itu mestinya bisa cepat lah, tidak menggunakan harus sampai 1 bulan lebih enggak. Tapi kadang-kadang terbentur di daerah. Kalau di Bojonegoro mungkin enggak terlalu repot karena punya anggaran. Jadi kadang terbenturnya itu di kabupaten karena Pak anggarannya masih belum ada. Nah ini mungkin di Tuban begitu. Tapi untuk yang Bojonegoro ini kami percepat. Yang anggaran sudah siap, udah ayo selesaikan. Saya maunya 1 bulan ini selesai. Kami batasi Pak. Walaupun memang kadang-kadang juga ada dinas ini harus laporan kepada pimpinannya di tingkat atasnya karena keterbatasan anggaran mungkin belum dimasukkan, sehingga ini kolaborasi inilah yang ke Bakorwil lah yang dia kami tekan. Saya tidak mau ini sampai 1 bulan lebih. Harus saya batasi Pak. Tentunya alhamdulillah sekarang ini sudah aman semuanya. Jadi memang ada timeline yang memang dibuat untuk khusus dalam memudahkan dan juga mempercepat. Jadi jangan sampai dibuat lebih lama ya Pak ya. Kalau bisa singkat kenapa harus lama? Karena lama. Ya. Jangan seperti zaman dulu. Kalau bisa
Diperlama kenapa dipersingkat gitu. Baik, kita balik sekarang logikanya. Yeah. Bapak, kalau terkait pelayanan publik yang lain, kita paham untuk pelayanan publik banyak sekali, ada rumah sakit, kemudian akses-akses lain seperti perizinan, kemudian investasi. Banyak hal-hal yang memang sekali harus dipermudah dan juga bagaimana dengan keluhan masyarakat yang saat ini juga masih mengeluhkan terkait birokrasi dan juga infrastruktur seperti jalan rusak misalnya. Tadi saya sampaikan, Bakorwil ini adalah ujung tombak kami. Karena untuk komunikasi dengan pemerintah daerah ini lebih cepat dengan Bakorwil. Supaya inilah kelebihan Bakorwil. Mungkin di daerah-daerah provinsi lain tidak ada Bakorwil. Bojonegoro Jawa Timur masih kami pakai Bakorwil. Ini untuk memudahkan kami komunikasi dengan lintas sektor. Kalau kami langsung dengan pemerintah daerah mungkin lebih lama. Tapi kalau Bakorwil undang, saya yang datang. Ini mempercepat kami. Sehingga apapun kesulitan kami, termasuk jalan, termasuk sampai kadang-kadang DPR kan dianggap dewa. Kalau ada kesulitan mungkin jangan hanya di pelayanan publik, pelayanan di rumah sakit pun. Ini juga lapornya ke DPR, bukan ke dinas. WA ke DPR. DPR juga harus menindaklanjuti termasuk mungkin kelamaan atau mungkin prosesnya yang terlalu terbelit-belit di pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Ini juga menjadi evaluasi kami. Walaupun itu bukan mitra kami, tapi karena kami dekat dengan masyarakat sehingga kami juga bisa mengevaluasi dinas-dinas yang lain yang di luar mitra Komisi A. Oke. Ini menarik ya Pak. Tadi Pak Budiono sempat menyampaikan di mana Bakorwil ini menjadi ujung tombak untuk mempercepat segala langkah yang ada dan juga pelayanan publik ini memang complicated sekali, sangat kompleks dan juga banyak sekali detailnya. Nah, salah satu yang isu sangat hangat sekali akhir-akhir ini adalah MBG Pak. Banyak sekali isu keracunan, ada yang tidak steril lah, ada isu-isu yang ini cukup menyita perhatian publik, apalagi masyarakat jangan sampai ketidakpercayaan atau trust ini mempengaruhi kinerja kemudian Bapak. Akhir-akhir ini memang isu itu sering muncul, sehingga kami sekarang ini sudah mengoptimalkan dinas kesehatan untuk para penyedia MBG ini kita undang dan kita buat konsep yang sama, satu tujuan bahwa yang melakukan mungkin di dapur, masak, macam-macam penyediaan ini mulai kami adakan peningkatan SDM. Jadi kita kumpulkan kemudian materinya dari dinas kesehatan. Mana menu-menu yang diinginkan, mana makan makanan yang standar, mana yang tidak standar, mana yang agak busuk, mana penyimpanannya maksimal sampai kapan. Ini adalah kami sudah lakukan, sudah kami kumpulkan. Langsung ya Pak, terjun langsung di dinas dan kesehatan. juga memberikan evaluasi langsung dan tindakan langsung. Tindakan langsung, apalagi ini adalah program presiden kita. Ini saya harus lebih cepat. Kalau ada permasalahan saya langsung datang. Saya tidak pernah menyalahkan itu dimasukkan media, itu apa, saya tidak pernah menyalahkan. Tapi langkah kami mesti kami evaluasi, kami cari jalan, kami bagaimana ini melibatkan dinas kesehatan. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin di Bojonegoro Tuban sudah berangsur, sudah tidak dengar lagi. Peran dinas kesehatan kami maksimalkan. Sudah teratasi. Alhamdulillah. Bahas tentang MBG kok kayaknya saya haus ya Pak ya. Iya, oke. Mbak Putri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, segar sekali ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga nih ada MBG juga nih. Iya, MBG ini. Silakan Mbak dari lokal banget kan Pak ini. Dari lokal banget ini. Ini buatan tetangganya Pak Budiono jangan-jangan. Ini buatan dari kampung sini saja. Oke. Jauh-jauh. Jadi memang memanfaatkan potensi yang lokal ada. ya, Ini tidak usah kita cari di kota-kota besar, di kampung. Nanti setelah acara kita bolehlah mencicipi kuliner-kuliner yang dekat-dekat sini aja. Iya, nah ini salah satu cara agar dekat juga mendekatkan diri dengan lingkungan masyarakat ya Pak. Iya. Dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di lokal. Wah, keren sekali. Pak Budiono boleh cerita sebenarnya asalnya apakah di daerah sini saja atau di mana dan bagaimana bisa jadi anggota dewan?
penyambung atau penyambung lidah masyarakat nih suaranya? Saya lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini, dan meniti karir di sini. Jadi ini adalah kampung halaman saya. Kampung halaman. Ini di Kalitidu ya Pak ya? Ini di Kecamatan Trucuk. Oh, ini masuk Trucuk ya Pak ya? Masuk Trucuk. Oke. Yang sebelah itu Kecamatan Kalitidu. Oh baik, Kecamatan Trucuk. Desa apa Pak di Trucuk Desa ini? Padang, Kecamatan Trucuk. Ada 12 desa. Ini Desa Padang. Bapak wong Padang asli. Wong Padang asli. Kalau Bojonegoro itu cah nggak sih Pak? Gimana? Cah atau wong ya? Panggilan sapaannya. Cah Bojonegoro. Kalau di Cah Bojonegoro Surabaya asli kan ya? Bojonegoro kan arek Surabaya. Iya, Ini betul. Cah Bojonegoro Cah asli. Bojonegoro asli. Salah satu putra daerah Putra terbaik daerah sehingga terbaik. menjadi wakil daerah. Apakah dari dulu cita-citanya pengen jadi wakil daerah Pak? Enggak. Wakil daerah. Wakil masyarakat rakyat. Pak, wakil rakyat Pak. Enggak, saya tidak ada cita-cita itu. Apa Saya cita-citanya cita-citanya dulu ini pengusaha. Oh, Masya Allah. Saya jadi ketua Kadin itu 2 periode. Sambil di sela-sela ketua Kadin saya punya beberapa usaha. Tentunya usaha ini adalah usaha ya untuk meningkatkan masyarakat lingkungan. Saya ada kecil-kecilan, tapi apapun ini akan saya kembangkan terus. Kalau kecil-kecilan versi Pak Budiono saya percaya itu tidak kecil. Iya. Pak Budiono dari pengusaha kemudian menjadi politisi dan berlabuh di Partai Gerindra. Bagaimana ceritanya seorang pengusaha kemudian tertarik untuk berpolitik juga? Setelah menjadi pengusaha, ternyata memang harus ada kaitannya pengusaha dengan politik. Sama-sama harus nyambung. Akhirnya konstituen masyarakat tetangga ini menghendaki Pak Budi harus masuk di politik. Dan salah satu yang dikehendaki teman-teman, saya harus merangkak di Partai Gerindra. Inilah saya harus merangkak itu 2009, alhamdulillah karena berkat aspirasi masyarakat, dukungan rakyat khususnya masyarakat Desa Padang. Terpilihlah lagi. Masya Allah, 2024 hingga Iya. 2029 luar biasa. Ini bukti kepercayaan masyarakat Masyarakat. kepada Pak Budiono masihlah sangat kuat, bukan hanya di Padang, di Padang. Desa Padang. Kalau di Kecamatan sini Trucuk, hampir 90% lah saya. tetapi juga di Tuban. Di Tuban, Iya kan iya. Pak, luar biasa. Saya warga Tuban nih. Gitu. Iya. Bapak ternyata ada irisannya ya menjadi pengusaha dan juga politisi, Ada itu irisannya, ya. ada irisannya. Sebagai wakil rakyat nih Pak, yang saat ini Bapak kebetulan duduk di Komisi A, tentu ada langkah-langkah strategis yang sedang Bapak dorong atau sedang Bapak lakukan untuk mengoptimalkan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang kita paham tadi sudah diceritakan bagaimana rentetan hambatan yang harus diurai. Iya, jadi memang kami punya cita-cita di Komisi A. Bagaimana memang masyarakat atau rakyat ini benar-benar terlayani dengan cepat, dengan efisien dan dan memuaskan. Jadi tidak hanya cepat saja, efisien, waktu dan memuaskan dia. Jadi saya ingin koordinasi antar OPD yang selalu kami hadapi ini akan benar-benar memang kami bagaimana ini kami maksimalkan, jangan sampai masyarakat khususnya Tuban dengan Bojonegoro ini masih kurang terlayani dengan sempurna. Saya pengen itu, termasuk nanti sampaikan ke Mbak Putri yang dari Tuban, yang kalau masih ada kekurangan tentunya kami masih mendengar apa yang perlu kami benahi lagi, mumpung Pak Budi masih di pimpinan Komisi A, untuk apalagi ini bermitra dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Jawa Timur. Saya menunggu. Wah luar biasa, ini mumpung diberikan kesempatan ini, Pak, ya. Iya. Ini langsung curhat kepada kepada dewannya ini. Kita paham Mbak, usaha dari segenap masyarakat gitu untuk mengoptimalkan pelayanan publik ini merata. Bukan hanya di desa, bukan hanya di kota, tetapi juga di desa hingga pelosok-pelosok. Tetapi kadang Pak, ada beberapa hal yang saya temui, terutama di desa saya, spill dikit ya Pak ya. Iya. Di Kabupaten Tuban, biasanya pelayanan publik itu ada sinkronisasi data yang memang harus di up to date Pak. Jadi beberapa pelayanan publik yang harusnya dirasakan oleh, paham ya Pak ya, tetapi ada data-data yang tidak sinkron di sini gitu. Jadi ini kadang dirasa
ada masyarakat yang seharusnya benar-benar membutuhkan, tetapi mungkin ini perlu peran-peran strategis dari pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan ini. Ini terima kasih masukannya. Memang sering kami temui, terutama di daerah-daerah di desa, di terpencil. Mohon maaf, kadang-kadang beda pilihan. Ketika ini beda pilihan antar pimpinan di desa, kadang-kadang ini juga menjadi hambatan. Ini bukan orang saya, sehingga kadang-kadang menjadi permasalahan. Ini yang akan kami evaluasi terus. Jadi kadang-kadang di pelayanan di desa, ini kalau tidak orangnya kadang-kadang tidak ditemui. Ini kan kadang-kadang menyusahkan kita. Kadang kita juga harus mengevaluasi bagaimana peran-peran masyarakat atau pimpinan-pimpinan di kecamatan, di desa, ini benar-benar tidak boleh pilih kasih. Semuanya harus dilayani dengan baik. Tidak boleh ini antar kelompok, antar golongan, antar agama, dibedakan pelayanannya. Saya pengen semuanya harus sama. Kalau pelayanan itu adalah A sampai Z, ya semuanya harus A sampai Z, sama-sama. Tidak usah melihat siapa yang datang. Saya pengen memang pelayanannya benar-benar memang pelayanan memang fokus untuk masyarakat dan rakyat. Jadi memang benar-benar merata. Tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak bahwa dalam pelaksanaannya kadang kecenderungan ada. Saya tidak menutup mata, ada lah ya ada. Betul. Apalagi di desa pasti ada itu. Ya. Jadi kecenderungan dalam berkelompok ataupun mungkin dalam golongan-golongan tertentu. Ini masih ada. Pilihan tertentu tadi ya, pasti ada itu mempengaruhi gitu. Nah, bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mengoptimalisasi kinerja aparatur desa ini, Pak? Kami mesti evaluasi, kami mesti undang, kami mesti dinas terkait kami ajak. Itu bagaimana dinas ini, bagaimana pelayanan ini. Kami melibatkan semua OPD, semua undang. Kalau perlu, saya juga harus datang di daerah itu untuk membantu menyelesaikan hal-hal walaupun kecil. Ini harus kami bantu, kami dorong. Tapi apapun saya tetap mesti memanggil dinas dulu, komunikasi, yang penting komunikasi. Sinkronisasi ya Pak ya. Apakah isu yang berkembang di masyarakat itu benar-benar yang terjadi? Jangan sampai ini adalah hoax. Iya tak, saya sinkronisasi, komunikasi ini harus kami ajak semuanya. Ya, saya sepakat sih Pak. Kalau kita berbicara tentang sinkronisasi, ini juga erat kaitannya dengan standarisasi etika dalam pelayanan publik Pak. Dalam pelayanan publik kita tidak hanya berbicara soal kecepatan belaka, tetapi kita juga berbicara tentang bagaimana rakyat ini diperlakukan Pak. Ya nggak sih Pak? Yeah. Rakyat ini datang dengan harapan masalahnya cepat selesai, cepat kelar, dan dapat dimudahkan dan dibantu oleh aparatur atau pejabat yang dipercaya memegang amanah tersebut. Yang sering disampaikan Pak Presiden kita, layanilah dengan hati. Ya, hati. Tidak boleh melihat, memandang mungkin yang datang ini sosialnya kayak apa, tidak boleh. Atau golongannya apa, tidak boleh. Jadi masyarakat, rakyat harus benar-benar ketika datang ini harus memang diterima dengan hati. Semuanya, tidak boleh pilih kasih. Tadi saya sampaikan, ya jangan sampai mungkin melayani golongan A dibedakan dengan golongan C. Sehingga pokoknya yang datang ini siapapun, rakyat harus merasa dihargai. Nomor satu, hati dan dihargai sebaik-baik mungkin. Seperti apa dia melayani yang memang benar-benar dia adalah puas ketika melakukan pelayanan. Ini yang juga yang sering terjadi. Ya, sering terjadi, Mbak. Saya sepakat sih Pak bahwa memang etika dalam pelayanan publik itu sangat penting sekali. Memanusiakan manusia, menganggap semuanya sama. Karena ini tidak ada yang namanya eksklusif atau VIP. Gak ada ya Pak ya? Ya ada. Nah, jadi jangan sampai kalau yang datang Pak Budi tiba-tiba tempatnya harus di ruangan tertentu. Tidak boleh. Kalau yang datang gimana Pak? Tempatnya mungkin tidak di ruangan tertentu. Bahkan saya nggak disapa. Nggak disapa. Ini petugasnya nih Pak. Ini sering terjadi di pelayanan kesehatan. Iya. Saya tidak menutup mata. Saya akui ya. Di paling terkecil puskesmas ada skala-skalanya, ya kan Pak? Ada yang kelas-kelasnya nih. Kelas-kelasnya. Ada kelas yang kalau udah nggak punya kelas kayaknya dicuekin Pak. Gimana tuh Pak?
Saya enggak menampik, Mbak, terutama di pelayanan kesehatan. Memang masih kami terus berupaya untuk membenahi terus, terutama masalah SDM. Walaupun itu bukan komisi saya terus melakukan peningkatan kapasitas SDM. Kemudian pembinaan aparatur sipil. Ini sering kami lakukan. Karena di komisi kami sering kami dinas BKD coba para pimpin-pimpinan kita berikan pembekalan, pembinaan di salah satu kita kumpulkan di Jawa Timur. Kami terus melakukan itu. Tentunya manusia tidak sempurna, Pak. Yang pimpinan atasnya sudah kami bekali, kadang-kadang muncul yang di bawah ini. Ini kami kedepannya akan nanti sama, tidak hanya khusus pimpinan, tapi yang ke bawah, terutama pelayanan-pelayanan di rumah sakit, di kesehatan. Inilah menjadi fokus kami. Tentu masih ada. Saya tidak menutup kemungkinan kok, wah tidak ada, Pak, di Jawa itu tidak, masih ada. Kalau nggak ada itu bohong ya, Pak? Bohong, saya tidak menutup mata, tapi kami tetap berupaya bagaimana pelayanan terutama kesehatan ini menjadi idaman masyarakat, khususnya di dapil kami, Bojonegoro dan Tuban. Wow. Saya menunggu Mbak Putri, kalau di Tuban ada yang kesulitan tentang pelayanan kesehatan tadi, langsung telepon saya akan telepon direkturnya ya. Kalau di Dr. Sutomo sering saya ganggu itu adalah Prof Cita itu kalau tengah malam ada masukan kita telepon. Besok selesaikan ini, besok selesaikan ini. Langsung direspon ya Pak? Langsung direspon. Saya tidak melalui yang mungkin mohon maaf, saya langsung direkturnya saja, biar cepat responnya. Berbicara tentang respon yang cepat dan juga akses yang memudahkan tadi, ini erat kaitannya dengan mall pelayanan publik, Pak, di mana diharapkan semua accessible, jadi satu pintu. Harapan-harapan masyarakat juga terpenuhi di sana, pelayanan juga diberikan dengan baik dan juga maksimal gitu. Bagaimana pengaplikasiannya? Apakah benar-benar ini sudah menjawab kegelisahan masyarakat atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di ruang publik, Pak? Terutama kesehatan. Ini kami sudah ada aplikasi. Bagaimana ketika ingin melakukan pengobatan atau mungkin di rumah pelayanan, kita sudah ada aplikasi. Cuma kadang-kadang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kadang-kadang yang dari desa ini tidak paham, Mbak. Itu dia yang saya tanyakan. Ada aplikasi, Pak, saya daftar dipersulit, ternyata memang saya cek itu memang aplikasinya dia tidak paham. Ini yang menjadi tantangan kami, bagaimana di mal-mal pelayanan kesehatan terutama kami akan menyediakan tenaga yang memang untuk membantu saudara-saudara kita yang dari desa yang mungkin belum paham dalam penggunaan inovasi ini ya Pak ya. Inovasi ini tentunya mungkin bisa diterima oleh tadi yang kalangan-kalangan muda yang memang melek dengan masalah IT. Tapi ada juga saudara kita yang dari desa mungkin belum paham. Harus Bu, melalui AWT daftarnya harus dengan dinding lah. Nah, ini itu juga keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Pak, di mana memang kita tidak menutup kemungkinan, tidak bisa menutup mata bahwa memang untuk literasi digital ini belum merata sampai pelosok desa atau pinggiran-pinggiran kan Pak. Banyak sekali yang merasa ini tuh sebenarnya akses atau inovasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan publik, tapi di balik itu justru di beberapa orang merasa ini malah justru memperumit. Gitu. Malah membingungkan juga untuk kelompok tertentu nih Pak. Jadi gitu. Untuk kelompok tertentu lapornya kepada DPR juga gitu. Pak, saya dipersulit. Ternyata salah saya cek, bukan dipersulit, memang dengan aturan yang baru itu, dengan mudahnya itu yang bagi kalangan sudah paham tentang IT mungkin itu lebih memudahkan. Tapi mohon maaf, bagi kalangan tertentu ini juga perlu pelayanan itu. Tentunya kita perlu pendampingan itu, pendampingan dari tenaga-tenaga itu kita tambahilah dari tenaga-tenaga yang sekarang ini di Jawa Timur yang tidak terakomodir di P3K di Jawa Timur menjadi contoh nasional. Ada 21.000 tenaga P3K paruh waktu. Inilah kami sekarang juga kami sebar di semua daerah. Jadi ini contoh. Jadi jangan dikritik terus pemerintah Jawa Timur. 21.000
tenaga namanya P3K paruh waktu. Ini mungkin yang lain akan meniru. Jadi provinsi lain. Betul. Selain pendampingan yang dilakukan, tentu pentingnya edukasi, Pak. Literasi tentang digital, bagaimana kita kan nggak bisa mendampingi 24 jam ya Pak ya. Ini juga menjadi penting juga bagi, karena semua memiliki hak yang sama. Mau di kota, mau pinggiran, mau dia paham digital, mau dia paham inovasi, tentu semua harus paham. Jadi online jalan, offline pun juga harus jalan gitu. Jadi online ada, offline-nya juga ada. Layani semuanya. Ya kita memang harus sabar menghadapi, mohon maaf tanda kutip, ya apapun dia saudara kita. Mungkin yang dulu lahirnya mungkin seperti saya belum ada handphone ya. Nah ini kan juga perlu kita layani. Tidak boleh harus yang dilayani hanya mungkin yang punya HP aja. Mungkin HP-nya belum Android, ya apalagi itu ya masih jadul Pak. Handphone tapi yang cuma buat SMS sama telepon itu ya Pak ya. Aduh, kayak handphone itu terkenalnya di daerah kan namanya HP jadul. HP jadul. Nggak tahu kalau di Surabaya apa namanya itu. Bapak, memang penting sekali ya, selain pemerintah, kami rasa masyarakat juga memiliki andil yang sangat besar gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar pelayanan publik ini juga berjalan lebih efisien, lebih dapat diterima oleh masyarakat dan juga tertib, Pak? Iya. Jadi masyarakat tentunya yang mohon maaf tadi yang keterbatasan ini kami juga sering mengadakan sosialisasi di tingkat desa, mungkin dengan perwakilan desa, tokoh-tokoh masyarakat. Ini sering kami undang. Juga tidak hanya di kalangan muda. Mohon maaf tadi orang-orang yang tadi yang mungkin HP-nya jadul. Ini juga sering kami ajak komunikasi. Kami datangkan pembinaan itu yang dari mungkin kami undang dari beberapa ahli-ahli itu jadikan narasumber berdampingan dengan saya yang secara memberi semangat, mungkin yang IT-nya tadi mungkin dia memberikan teknis. Semuanya kita libatkan dan kita berikan pendidikan ruang yang sama. Ya tentunya tidak harus salah BIM terus selesai ya. Saya tetap masih menunggu saya masih menunggu bagaimana pembenahan pelayanan ini terutama kesehatan. Saya mohon maaf di Jawa Timur tetap kami menunggu termasuk kalangan media. Terakhir nih Pak, untuk pesan untuk OPD atau aparatur pemerintah daerah terkait bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik yang sudah dibangun, yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa. Terima kasih kepada saudara-saudara kita yang OPD, terutama dinas saya, mitra kami, selalu kami wanti-wanti, ayo utamakan ego pribadi. Semuanya layani dengan baik. Tidak usah harus ditelepon oleh anggota dewan atau dengan saya baru dilayani dengan baik. Ini kan kadang-kadang tidak semuanya. Ya ada yang mengadu langsung kepada saya lewat WA tengah malam. Pak, bukan saya Pak itu. Bukan, ya. Pak, anak saya ini mau operasi tanggalnya kok diundur. Nah, ini juga saya harus ngerespon. Jadi jangan sampai itu terjadi. Saya selalu pesan kepada OPD, ayo layani masyarakat dengan hati. Semuanya kita layani dengan sempurna. Anggap saja ini adalah selain kerja mendapat gaji, ini adalah amal untuk ke depan, untuk akhirat kita. Luar biasa. Ini merupakan amal ya. Luar biasa. Terima kasih banyak atas dedikasinya Pak Budiono. Luar biasa obrolan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Habis ini kita ngopi-ngopi ya Pak ya. Ini kan terima kasih. Air putih. Habis terima ini kasih kita ngopi-ngopi. Kita ngopi-ngopi di desa. Ya. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budiono dan dialog yang sangat memperkaya perspektif kita hari ini. Dulur-dulur Jatim, kita percaya bahwa pelayanan publik ini bukan sekedar antrian yang panjang, tetapi ini adalah tanda tangan yang harus dilewati karena ini merupakan hak oleh warga masyarakat Indonesia. Sampai jumpa dulur-dulur Jatim di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.